Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit review sebuah buku yang berjudul Islam dan Evolusi Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sebetulnya buku ini merupakan terjemahan dari buku yang berjudul Islam and Evolution Al-Ghazali and the Modern Evolutionary Paradigm, yang mana buku ini merupakan yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Dalam buku ini itu mencakup ada 4 bab yang akan menjadi bahan kajian. Shu'aib Malik mula-mula menjelaskan mengenai definisi teori evolusi sesuai dengan yang dipahami dalam disiplin ilmu terkait biologi. Nah, evolusi merupakan sebuah ajuan teori untuk menjelaskan asal-usul keberagaman yang ada pada makhluk hidup di bumi saat ini. Teori ini menjelaskan unit terkecil klasifikasinya yang disebut spesies, yang mana spesies ini dipengaruhi oleh proses seleksi alam dan mutasi genetik acak, sehingga antara spesies satu dengan spesies yang lain itu memiliki hubungan leluhur yang sama. Sehubungan dengan munculnya teori ini, maka muncul juga respon yang sangat beragam dari dunia Islam, yaitu yang pertama ada kalangan yang sepenuhnya menolak teori evolusi dan meyakini semua makhluk itu diciptakan dengan serta-merta. Kemudian yang kedua, ada kalangan yang menerima namun mengecualikan manusia itu diciptakan dari evolusi. Nah, yang ketiga, itu ada kalangan yang hanya mengecualikan sosok Adam dan Hawa. Dan yang terakhir, ada kalangan yang sepenuhnya menerima teori evolusi tanpa mengecualikan entitas biologis apapun. Melihat banyaknya respon dari masyarakat atau dari para ilmuwan mengenai teori yang digagas oleh atau yang dikeluarkan oleh Darwin mengenai evolusi, nah, yang Shu'aib Malik itu tertarik untuk meninjau kembali dan mencari kejelasan tentang sejauh mana Islam mengakomodasi teori evolusi yang dikeluarkan oleh Darwin tersebut. Dari tinjauan tersebut, Al-Ghazali mengaitkan isu ini ke beberapa prinsip kunci. Yang pertama yaitu mengenai seseorang muslim wajib untuk meyakini 3 unsur: Tuhan, Nabi, dan hari akhir. Kemudian yang kedua, Tuhan mampu melakukan apapun. Itu prinsip dari Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, yaitu ayat-ayat Al-Quran harus dipahami secara literal. Dan yang terakhir yaitu hadis ahad tidak mengikat secara akidah. Nah, keempat ini itu merupakan prinsip yang dikaitkan oleh Imam Al-Ghazali terhadap kepada tinjauan-tinjauan yang dari pembahasan tersebut. Berangkat dari hasil tinjauan terhadap paradigma Al-Ghazali, Shu'aib mencoba menginstrumentalisasikan untuk menganalisis ragam posisi yang ada. Nah, dalam analisisnya ia mencoba untuk menimbang ragam posisi melalui 2 aspek, yaitu pertama metafisik, yang kedua kitab suci. Namanya Darwin, semua orang tahu ini ilmuwan disebutkan namanya, katanya ilmuwan gitu kan. Jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet. Dulu saya juga skeptis sama seperti dalam video tersebut. Namun penjelasan Prof. Syihab juga ada benarnya. Sebelum itu mari kita simak video tersebut. Apa memang benar itu teori Darwin atau New Darwinisme? Kita katakan Islam tidak membahas itu bidang ilmu. Kalau ilmu bisa membuktikannya, maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran hanya berkata dari tanah akhirnya ditiupkan roh menjadi Adam. Ya kan? Itu bidang ilmu. Jadi tolaklah dia atas nama ilmu atau terimalah dia atas nama ilmu. Jangan libatkan Islam Al-Quran di sini. Al-Quran hanya berkata A dan Z. Nah, benarkan apa yang dikatakan Prof. Syihab
bahwasanya teori ilmiah itu harus dibantah dengan teori ilmiah. Sedangkan kebanyakan bantahan evolusi yang menggunakan embel-embel Islam itu hanya sebuah wacana yang seakan-akan ilmiah atau yang biasa kita sebut dengan pseudoscience. Sebagai kesimpulan, posisi paling jauh bagi Islam untuk mengakomodasi teori evolusi melalui pertimbangan kedua aspek, metafisik dan kitab suci, adalah posisi adamic exceptionalis. Meskipun demikian, pengecualian akan sosok Adam sama sekali tidak ada mengurangi penerimaan kita terhadap teori evolusi sebagai penjelasan akan biodiversitas di bumi. Hal ini dikarenakan penciptaan Adam secara mukjizat tidak akan mempengaruhi nilai fungsionalis dan objektivitas dari teori tersebut.